Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti dari kelas 10-7. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang interpretasi citra. Nah, yang pertama itu ada rona. Rona merupakan tingkat kecerahan ataupun kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Nah, rona dalam penginderaan jauh sistem fotografik dipengaruhi oleh nilai pantulan objek. Nah, adapun karakteristik objek yang mempengaruhi rona yaitu 1. Rona yang memiliki permukaan kasar cenderung menimbulkan rona gelap pada foto karena sinar yang datang mengalami hambatan hingga mengurangi sinar yang dipantulkan. Yang kedua, ada objek yang memiliki warna gelap atau lembab cenderung menimbulkan rona gelap. Yang ketiga, objek yang bersifat basah cenderung menimbulkan rona yang gelap karena air bersifat menyerap gelombang elektromagnetik. Yang kedua, ada warna. Sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum lebih sempit dari spektrum tampak. Spektrum tampak berbagai biru, hijau, dan merah. Nah, yang keempat itu ada ukuran. Unsur-unsur yang termasuk dalam ukuran adalah luas, volume, jarak, ketinggian tempat, dan kemiringan. Ukuran bisa digunakan untuk mencirikan objek sehingga dapat dijadikan sebagai pembeda dengan objek lainnya. Yang kelima itu ada tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur sering dikaitkan dengan tingkat kekasaran. Suatu objek ada 3 jenis tekstur, yaitu tekstur halus, sedang dan kasar. Yang keenam ada pola. Pola merupakan kecenderungan bentuk suatu objek. Misalnya kawasan pemukiman, perumahan biasanya memiliki pola teratur, memiliki ukuran seragam, dan menghadap jalan. Selain pemukiman, bentuk pola biasanya juga digunakan untuk mengenali aliran sungai dan jaringan jalan. Nah, yang ketujuh itu ada bayangan. Bayangan berfungsi untuk membantu identifikasi objek secara visual. Nah, terutama berhubungan dengan objek yang mempunyai ukuran tinggi. Nah, bayangan dapat membuat objek menjadi tampak gelap, bisa juga membuat objek menjadi tampak lebih jelas. Misalnya lereng terjal dan menara akan terlihat jelas karena adanya bayangan. Yang kedelapan itu ada situs. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Situs bukanlah ciri objek secara langsung, melainkan keterkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya lereng pegunungan sebagai situs bagi kebun teh. Kesembilan, ada asosiasi. Asosiasi merupakan terkaitan antara objek suatu dengan objek yang lain. Karena adanya keterkaitan ini,
maka terlihatnya suatu objek pada citra bisa menjadi tertunjuk pengolahan objek lain. Misalnya keberadaan rel kereta api yang bercabang dapat diasosiasikan sebagai lokasi stasiun. Kedua aja tuh ada keberadaan lapangan sepak bola dapat diasosiasikan dengan sekolah. Dan yang terakhir itu ada konvergensi bukti itu adalah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Misalnya identifikasi tanaman sagu dari unsur bentuk antara tanaman kelapa dan kelapa sawit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ada pantun, yaitu hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang dan lebar. Sekian, dadah.